Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi strategis. Wilayah lautan di Indonesia sangatlah luas dengan potensi kekayaan yang melimpah ruah. Dengan luas lautan sekitar 5,8 juta kilometer persegi, dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Saat ini, ekosistem laut Indonesia memiliki ancaman yang besar, yaitu pemanasan global. Semakin maraknya pembakaran bahan bakar fosil dan pengundulan hutan menyebabkan terbentuknya gas rumah kaca. Gas rumah kaca menyebabkan semakin panasnya suhu permukaan laut. Diperkirakan akan memanaskan bumi hingga 2-4 derajat Celcius pada tahun 2100, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Pemanasan global tidak hanya berdampak pada manusia saja, namun juga berdampak bagi kehidupan ekosistem laut. Salah satunya adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang berbentuk kantung dengan ujung yang mekar, dengan tentakel-tentakel kecil yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan ganggang yang disebut zooxanthellae. Ganggang inilah yang memberikan warna pada batu karang. Hubungan antara terumbu karang dan zooxanthellae membentuk simbiosis mutualisme. Sementara terumbu karang menyediakan tempat tinggal untuk ganggang, dan ganggang tersebut memberikan gizi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Suhu permukaan air laut yang tinggi ditambah dengan radiasi matahari yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya pemutihan karang dalam skala besar yang mengarah pada keprihatinan tentang masa depan terumbu karang. Pemutihan karang merupakan respon umum dari terumbu karang yang sedang stres. Ganggang zooxanthellae hidup menempel pada karang. Mereka akan meninggalkan karang saat karang sedang stres. Karang yang ditinggalkan tersebut akan berubah warna menjadi putih yang menggambarkan hilangnya warna karang karena ganggang hilang dari karang membuat jaringan pada karang menjadi transparan. Rangka dapur yang berwarna putih terlihat akibat jaringan karang yang menjadi transparan. Hal ini membuat karang terlihat berwarna putih cerah seperti diberi pemutih. Pada kondisi tertentu, coral bleaching dapat menghasilkan warna pastel seperti biru, kuning, atau merah muda. Protein yang dihasilkan oleh karang menghasilkan warna tersebut dan menjadi pigmen utama saat tidak ada zooxanthellae. Hal ini yang tentunya dapat mempengaruhi seluruh ekosistem biota laut dan juga komunitas manusia yang bergantung pada kehidupan terumbu karang. Apa dampak dari terjadinya coral bleaching? Dampak ekologis dari pemutihan karang yaitu ada spesies karang yang lebih rentan terbunuh oleh peristiwa pemutihan, maka komposisi komunitas karang akan berubah. Perubahan komunitas karang juga mempengaruhi spesies yang bergantung padanya, seperti ikan dan invertebrata yang mengandalkan karang hidup untuk makanan, tempat berlindung atau habitat untuk perekrutan. Ketika karang mati akibat pemutihan karang, kelimpahan dan komposisi populasi ikan terumbu karang dapat berubah. Ketika karang mati akibat pemutihan, keanekaragaman genetik dan spesies dapat menurun. Selain dampak ekologis yang terjadi akibat pemutihan karang, komunitas manusia yang hidupnya bergantung pada terumbu karang dan perikanan di sekitarnya tentunya juga terkena dampak dari coral bleaching. Berikut adalah dampak sosial ekonomi dari coral bleaching. Yang pertama, terumbu karang yang rusak akibat pemutihan akan dengan cepat kehilangan banyak karakteristik yang memberikan daya tarik estetika bagi wisata terumbu karang. Hilangnya pendapatan dari berkurangnya aktivitas pariwisata dapat mengancam mata pencarian masyarakat lokal. Peristiwa pemutihan karang yang menyebabkan kematian karang dalam skala besar dapat menyebabkan perubahan besar dalam komunitas ikan di sekitarnya. Hal ini dapat mengurangi hasil tangkapan nelayan yang nyasar spesies ikan karang, yang pada akhirnya berdampak pada ketersediaan pangan dan kegiatan ekonomi yang terkait. Nilai-nilai budaya dari berbagai macam komunitas pulau tropis seperti situs keragaman dan pemanfaatan tradisional sumber daya laut bergantung pada ekosistem terumbu karang yang sehat dan mungkin terpengaruh oleh pemutihan karang. Terumbu karang yang terkena pemutihan, nasib hidupnya ditentukan oleh 3 atribut ekologis utama. Resistensi artinya sejauh mana karang dapat menahan tingkat stres yang lebih besar tanpa mengalami pemutihan. Yang kedua, toleransi, artinya kemampuan karang untuk bertahan hidup ketika mengalami pemutihan. Yang ketiga, pemulihan, artinya kemampuan suatu komunitas karang untuk diisi kembali ketika suatu komunitas tersebut mengalami jumlah kematian karang yang signifikan.
Untuk terumbu karang yang selamat dan tidak mengalami pemutihan karang, karakteristik yang dapat membantu kembalinya suatu komunitas terumbu karang yang sehat meliputi tingkat keparahan terjadinya pemutihan, respon sistem kekebalan tubuh terumbu karang, adaptasi metabolik. Pemanasan global tentunya telah memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan kita, salah satunya dengan adanya coral bleaching, yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat yang kesehariannya bergantung pada terumbu karang dan perikanan di sekitarnya. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus terus melakukan adaptasi untuk melindungi terumbu karang demi keberlangsungan hidup terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, dengan menghemat energi, menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengedukasi masyarakat tentang cara menjaga laut. Kita bisa melestarikan terumbu karang dan ekosistem laut di Indonesia. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.